Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang compound adjective. Apa itu compound adjective? Compound adjective adalah adjektif atau kata sifat yang dibentuk dari beberapa kata. Jika adjektif atau kata sifat yang pada umumnya kita ketahui terdiri dari satu kata, contohnya ada happy, hungry, beautiful, handsome, expensive, dan lain-lain, maka compound adjective ini dibentuk dari beberapa kata. Contohnya ada well-known yang terdiri dari dua kata, well-behaved yang terdiri dari dua kata, dan easy-going yang juga terdiri dari dua kata. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, compound adjective merupakan kata sifat atau adjektif yang terdiri dari beberapa kata. Maka dalam penulisannya biasanya compound adjective ini memerlukan tanda penghubung berupa hyphen atau tanda strip ketika mereka ditulis di depan kata benda yang mereka jelaskan. Namun, di dalam beberapa kasus ada juga beberapa contoh, ada banyak malah contoh dari compound adjective yang dalam penulisannya tidak memerlukan tanda strip sebagai penghubung. Compound adjective biasanya ditulis dengan menggunakan tanda strip ketika compound adjective tersebut berada di depan kata benda yang mereka jelaskan. Kenapa sih harus menggunakan tanda strip? Tujuannya adalah untuk menghindari ambigu atau untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memaknai compound adjective, ya. Dan juga tujuannya adalah agar kalimat yang mengandung compound adjective itu dapat dibaca dengan mudah. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada dua kalimat yang sama, ya, di mana perbedaannya adalah di contoh yang pertama, di kalimat yang ditulis di atas, compound adjektifnya fish eating ditulis tanpa menggunakan tanda strip. Sedangkan di contoh yang kedua yang ditulis di bawah, compound adjektifnya fish eating ditulis dengan menggunakan tanda strip. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika kita memaknai kalimatnya. Kalau kita mencoba untuk memaknai kalimat yang pertama, saya melihat ikan memakan beruang. Oh, tidak mungkin ikan memakan beruang. Tapi ketika kita melihat contoh yang ada di bawah yang menggunakan tanda strip, kita dapat dengan mudah untuk langsung memahami arti atau makna dari kalimatnya itu adalah saya melihat beruang pemakan ikan. Seperti itu, ya, itu adalah fungsi dari tanda strip yang digunakan ketika kita menuliskan compound adjective. Bagaimana cara kita membentuk atau membuat compound adjective? Compound adjective dapat dibentuk melalui beberapa cara. Ya, compound adjective itu dapat dibentuk dengan menggabungkan adjektif dengan noun, adjektif dengan present participle atau yang kita kenal sebagai verb ing, adjektif dengan past participle atau yang kita kenal sebagai verb 3, adverb dengan past participle, noun dengan adjektif, noun dengan present participle, noun dengan past participle, noun dengan noun, number dengan noun. Jika kita lihat di sini, tidak semua compound adjektif mengandung unsur adjektif, ya, tapi walaupun tidak ada unsur adjektifnya, misalnya di sini noun dengan noun, tetap mereka merupakan compound adjektif. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh dari compound adjektif. Untuk adjektif yang digabungkan dengan noun, contohnya ada low-key dan short-term. Adjektif yang digabungkan dengan present participle, contohnya ada slow-moving dengan easy-going. Adjektif yang digabungkan dengan past participle, contohnya ada soft-spoken dan cold-blooded. Adjektif yang digabungkan dengan past participle, contohnya ada well-known dan finely crafted. Noun yang digabungkan dengan adjektif, contohnya ada crystal clear dan snow white. Noun yang digabungkan dengan present participle, contohnya ada mind blowing dan heartwarming.
Noun yang digabungkan dengan past participle, contohnya ada handcrafted dan steel tooth. Noun yang digabungkan dengan noun, contohnya ada fairy tale dan teardrop. Number yang digabungkan dengan noun, contohnya ada 5 star dan ada 2 story. Halo semuanya, untuk slide ini sama dengan slide akhir akan dijelaskan olay saya. Sesuai dengan yang kalian lihat, slide ini membahas mengenai pronunciation atau pelafalan yang merupakan hal yang sangat penting, termasuk dari saat melafalkan compound adjective ini supaya lawan bicara kita memahami apa yang kita sebutkan dengan baik. So, kalau kita baca pengertian dari atau penjelasan dari pronunciation dalam compound adjective ini, disebutkan compound adjective is usually pronounced both parts with equal stress. Equal stress berarti penekanannya sama atau setara. Compound adjective terdiri dari dua kata atau bisa juga lebih, dan setiap kata tersebut ada penekanannya. Jadi tidak hanya salah satunya saja. Kita coba lihat contohnya. Di contoh berikut, kata pertama ada good looking, well known, dan juga well known actor. Di bagian kanan ada tertulis present participle. Maksudnya di sini adalah contoh yang pertama berakhiran present participle atau kata kerja bentuk ing. Contoh yang kedua well known berakhiran past participle. Kata known ini merupakan past participle atau verb 3. Dan contoh yang ketiga, with a hyphen before a noun. Inilah hyphen yang dimaksud, strip dalam bahasa Indonesia. Dan berakhiran kata benda, actor di sini berperan sebagai kata benda. So, ini adalah contoh-contoh dari compound adjective, dan pelafalan yang dimaksud adalah setiap kata kita lafalkan sesuai dengan stres yang kita cek di kamus. Good looking, penekanannya ada di suku kata awal, good looking. Begitupun well known, penekanannya ada di suku kata awal juga. Untuk well known actor, karena ada 3 kata, well known-nya adalah compound adjective dan actor-nya adalah kata benda, tetap sama, kita lafalkan sesuai dengan pelafalannya tentu saja, dan kemudian sesuai dengan stressnya. Well known actor. Next is describing people. Jadi, it is compound adjective. Dan sebagaimana fungsi dari adjective pada umumnya, salah satu fungsinya adalah to describe about people, menjelaskan, menggambarkan tentang orang. Baik itu penampilannya secara fisik, ataupun karakternya, atau hal yang dia sukai. Many compound adjectives describe a person's appearance, sesuai dengan yang saya sebutkan, penampilan fisiknya, characters, sifatnya, and situation, dan juga situasi. Kalau untuk kata yang terakhir, situation, berarti bukan tentang seseorang, tetapi mengenai situasi tertentu. Intinya kurang lebih sama dengan adjektif yang sudah pernah kalian ketahui pada umumnya, namun memiliki kata yang jumlahnya lebih banyak. Di contoh berikut, ada satu paragraf yang menggambarkan fungsi dari compound adjective yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Mari kita baca dan pahami. This is Bill. He is not well known, he is not well off, and nobody says he is good looking. However, he is a nice man, friendly and easygoing. He wears a short-sleeved shirt and a brand new hat. Short-sleeved shirt and a brand new hat. Yang digarisbawahi adalah contoh-contoh compound adjective yang menjelaskan tentang a person appearance atau penampilan fisik seseorang, kemudian juga karakternya. This is Bill. Coba kita pahami.
Ini Bill. This is Bill. He is not well known. Dia tidak terkenal. He is not well off. Dia tidak banyak uang. Dia tidak kaya. And nobody says he is good looking. Dan tidak ada yang berpendapat kalau dia itu tampan. Ini berarti ngomongin ciri-cirinya Bill ya. Kemudian kita lanjutkan kembali, masih ngomongin ciri-cirinya Bill. However, he is a nice man. Friendly and easygoing. Nice man, friendly merupakan ciri-cirinya Bill. Tapi yang digarisbawahi di sini hanya easygoing, karena hanya easygoing yang merupakan compound adjective. He wears a short sleeve shirt and a brand new hat. Itu ngomongin atau menjelaskan apa yang Bill pakai, yaitu a short sleeve shirt, kemeja berlengan pendek, dan a brand new hat, topi keluaran terbaru. Sentences with compound adjective. We often combine a number and a singular noun to form a compound adjective. The noun involved in these sentences are often used with particular adjective. Setelah slide ini, kita akan lihat kalimat-kalimat yang biasanya digunakan dalam compound adjective yang cukup sering kita temui. Kalimat awal sebagai contoh, it's a 10-minute walk to the shop. It means a walk of 10 minutes. He works in the 4-star hotel, a hotel with a rating of 4. Dari sini, di compound adjective yang cukup sering kita temui, ada kata yang cukup panjang dan diawali dengan angka. A 10-minute walk to the shop. Jadi ini menggambarkan berapa lama sih walk-nya, kalau jalan kaki itu berapa lama sih ke shop tersebut. Jadi kita pakai compound adjective tidak selalu diawali dengan adjective. Kita bisa awali juga dengan number. Seperti di sini contohnya 10 minute. Karena walk di sini sebagai kata benda, jangan lupa antara 10 dan minute harus ada hyphen. Dan ini bukan ngomongin jumlah, melainkan ngomongin penggambaran mengenai berapa lama sih perjalanannya. Makanya 10 minute tanpa adanya S, walaupun di depannya 10 lebih dari 1. Plus ada juga awalan E untuk menggambarkan sejauh mana walk-nya. He works in a 4-star hotel. Again, walaupun ada 4, bukan berarti starnya ditambahin S juga. Karena ini bukan ngomongin jumlah, tapi ngomongin adjective atau penggambaran dari hotel tersebut. Contoh yang lainnya lagi ada, I gave her a 20-pound note. Saya memberikannya uang kertas bernilai 20 pound. 20 pound, angka yang merupakan penggambaran dari berapa sih nilai uang kertasnya atau note-nya. Saya ingatkan, kalau adjective bisa juga dimulai dengan number. Our flight, di contoh selanjutnya, our flight finally left after a 2-hour delay. 2 hour di sini menggambarkan berapa lama delay tersebut. Saat kita ngomongin usia seseorang atau usia kita sendiri, umumnya kita pakai misalkan usianya 19 tahun. Biasa kita akan bilang, I am 19 years old. 19 years old. Year-nya menggunakan akhiran S. Itu kalau kita ngomongin jumlah. Tapi di sini tidak. Dibedakan ya. Kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Maknanya kurang lebih sama, tetapi tujuannya beda. I'm 19 years old ngomongin jumlah usia dia. Sudah berapa sih usia dia? Sedangkan kalau kalimat yang kedua, I'm a 19-year-old woman. Ini menggambarkan woman tersebut. Menggambarkan ciri-ciri woman tersebut. Bahwa dia berusia 19 tahun. Dari tata bahasanya pun berbeda ya. Ada awalan E-nya, lalu 19-nya tidak pakai
S, dan di setiap katanya dikasih hyphen, kecuali yang paling dekat dengan kata benda yang digambarkan. Berikut adalah common compound atau compound adjective yang sering sekali kita temui. Contohnya ada. Baik, saya akan bacakan setiap contohnya sambil kita coba diskusikan. She used to have a part-time job, just morning, but now she works full-time. Part-time and full-time sepertinya sudah tidak asing lagi ya, dan ini merupakan compound adjective loh. Di contoh yang kedua, most people are right-handed men. Right-handed, menggunakan tangan kanan dalam beraktivitas. But about 10% are left-handed child. Left-handed. Berarti kidal. Ini sering kita pakai juga. Di contoh selanjutnya, I went first class flight to Paris, but it was more expensive. First class flight, penerbangan kelas 1. Penerbangan kelas utama, ini sering kita pakai. Mary, contoh yang terakhir, Mary bought a second-hand BMW. Second-hand atau bahasa kasarnya adalah bekas, sering kita pakai juga ya. Kata-kata tersebut mungkin lebih sering kita pakai dalam keseharian dibandingkan ungkapan asli bahasa Indonesianya. And they are adalah compound adjective. Setelah penjelasan yang cukup panjang dari rekan saya dan saya, sekarang kita coba exercise. Ada 2 box di sini. Ayo coba kita pasangkan yang bagian kiri dengan yang bagian kanan untuk membentuk compound adjective. Silakan kalian coba pikirkan dahulu. Jadi ini adalah jawabannya setelah kita pasangkan box yang kiri dan box yang kanan tadi. Ada first class, 5-star, part-time, good-looking, second-hand, easy-going, brand new, well-known, short-sleeved, dan left-handed. Setelahnya, kita ada latihan lagi. Well, kali ini latihannya dalam kalimat ya. Coba kalian pikirkan, apa compound adjective yang paling sesuai untuk menggambarkan kata benda di dalam kalimat ini. Di kalimat pertama, they were both wearing blank shirt. Untuk kata benda shirt, kira-kira paling tepatnya pakai compound adjective apa ya? Silakan pause video ini dan kalian coba pikirkan jawabannya terlebih dahulu. Dan ini adalah jawaban dari exercise yang tadi kalian coba kerjakan. They were both wearing long sleeve shirt. Kemeja berlengan panjang. Kalau misalkan kalian mau jawab short sleeve shirt juga boleh. Yang penting menggambarkan shirt tersebut. Goran Ivanisevic is probably the most famous and well-paid tennis player. The most famous yang paling terkenal dan well-paid yang bayarannya tinggi. He's just bought a brand new hat. Hat di sini kita bisa gambarkan menggunakan compound adjective brand new. One girl was a badly behaved child. She kept shouting and then threw food all over the floor. Sesuai dengan penggambarannya, di situ digambarkan the girl kept shouting and then threw the food all over the floor, which is probably annoying for some people. Maka dari itu, badly behave adalah adjective atau compound adjective yang sesuai untuk menggambarkan this child. She's just got a part-time job now. She works 3 hours a day, Monday to Thursday. Sama, sesuai dengan penggambarannya, yaitu works 3 hours a day, Monday to Thursday, berarti tidak bekerja full time ya, tidak bekerja seminggu penuh. Jadi kita bisa pakai kata part time untuk menggambarkannya. Dan semuanya di sini pakai hyphen ya. Kenapa? Karena dipasangkan dengan kata benda yang digambarkan. Kita masuk ke latihan yang terakhir. Kurang lebih sama dengan yang tadi.
Jadi saya rasa kalian boleh lakukan hal yang sama, di pause dulu, coba kerjakan sesuai dengan yang kalian pahami. Oke, mari kita coba bahas kembali. It was a very badly written scenario. Bacanya scenario ya, C-nya tidak dibaca. It was a badly written scenario, terrible punctuation and lots of spelling mistakes. Banyak punctuation atau penanda bacaan yang terrible, sangat buruk, dan juga banyak kesalahan ejaan. Tentu saja kata badly written adalah yang paling tepat ditulis dengan buruk. Bukan berarti tulisannya jelek, tetapi isi atau cara penyampaian kaidah bahasanya yang sangat jelek, badly written. They are very well-paid employee, so they can go to expensive restaurant. Expensive restaurant is a place that not all people can go. Jadi hanya yang well-paid atau dibayar tinggi yang bisa pergi ke sana. She's got a little shop near the market where she sells second-hand bike. Second-hand bike bisa digambarkan, bisa digunakan untuk menggambarkan bike di sini, kata second hand, atau kalau kalian menjawab brand new, saya rasa juga sesuai. Yang penting bisa menggambarkan baiknya dengan baik dan sesuai dengan pembahasan kita menggunakan compound adjective. When I saw her, di kalimat selanjutnya, when I saw her, she was with a very good-looking man with a white suit. Very good-looking man. So, a man bisa kita gambarkan dengan good-looking secara appearance, apalagi di sini konteksnya sepertinya baru pertama kali ketemu. So, good-looking is match. And the last one, have you ever met a well-known actor or politician? Well-known atau terkenal sesuai dengan penggambaran actor atau politician di sini, because actor and politician appear on television a lot. Probably many people know them and they can be categorized as famous or well-known. Jadi itu penggambaran kami atau penjelasan kami mengenai compound adjective. Dan mungkin compound adjective jarang digunakan, tetapi dalam konteks tertentu kalimat-kalimat ini bisa membantu kalian menggambarkan apa yang menjadi maksud yang ingin kalian utarakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.